Pada cerita sebelumnya, akibat dari penyelamatan Justice League dalam invasi Dark Multiverse, bumi dalam keadaan utuh kembali. Ternyata fenomena yang terjadi di semesta luar, tepatnya di perbatasan tembok semesta yang bernama Source Wall, mengakibatkan menjadi retak, yang begitu mendatangkan para Omega Titans untuk menghancurkan semua galaksi semesta. Sementara itu, Brainiac yang telah berhasil mengajak para tim Justice League untuk menghadapi Wisdom, salah satu dari keempat Omega Titans, untuk menghancurkan planet Kolunya Brainiac. Akan tetapi sayang bagi Brainiac, dia mendapatkan kepalanya pecah akibat intervensi Amanda Waller yang ada di bumi menggunakan teknologi Apokoliptian. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Cari tahu selengkapnya di video kedua Justice League No Justice. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke cerita bagian kedua Justice League No Justice ini, untuk mengerti jalan ceritanya ada baiknya kita melihat dulu cerita tie-in Justice League No Justice ini yang berada di komiknya Green Arrow Annual volume ke-6 isu kedua yang terbit pada tanggal 30 Mei tahun 2018 dengan judul File Save dan berjumlah sebanyak 38 halaman. Kita review singkat saja ya sinopsis cerita komiknya. Jadi begini ceritanya. Green Arrow, si Oliver Queen, sedang bertarung melawan Brick saat salah satu pesawat kepala tengkorak Brainiac datang menyerang dan berusaha menangkapnya. Ia mencoba meminta bantuan dari rekan-rekannya, yaitu Emiko, Pretty Bird, dan Roy Harper, namun gagal pula. Sebaliknya, justru Batgirl alias Barbara Gordon yang memberikan informasi bahwa satelit milik Queen Industries telah hancur. Begitu pula dengan seluruh ponsel dan tablet yang menggunakan teknologi dari Queen Industries. Dengan ulah pesawat serupa yang menculik superhero bumi lainnya, Batgirl yakin bahwa hancurnya satelit Queen Industries yang juga disebabkan olehnya. Khawatir dengan keselamatan kekasihnya, si Pretty Bird, Green Arrow memutuskan untuk menuju ke Happy Harbor, tempat ia terdeteksi oleh Batgirl. Setibanya dia di sana, yang dia dapatkan itu adalah medan bekas pertarungan dengan sebagian anggota Suicide Squad, yaitu si Killer Frost, The Ray, dan Vixen, serta Black Canary yang dalam keadaan seperti koma. Ada 3 titik merah di dahi mereka, samalah seperti milik si Brainiac. Green Arrow dan Batgirl jadi curiga bahwa Amanda Waller yang ada di balik semua itu. Perjalanan Green Arrow pun berlanjut ke Arctic Circle, lokasi yang ditemukan keberadaannya si Amanda Waller. Setelah bertemu dengannya, cerita pun akan berlanjut di komiknya Justice League No Justice bagian kedua yang akan kita bahas ini. Oke, sekarang kita masuk ke cerita komiknya Justice League No Justice, isu kedua dari 4 isu cerita No Justice-nya Justice League yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei tahun 2018 dengan judul When the Dark Seed Blooms, Armageddon Unleashed, dan dengan jumlah halaman sebanyak 22 halaman. Cerita kita persingkat saja. Seperti yang diceritakan di komiknya Green Arrow barusan tadi, Amanda Waller yang berada di Arctic Circle, 3 mil dari keberadaan Fortress of Solitude, Green Arrow mendadak muncul yang tiba-tiba menghadangnya. Dia menanyakan di mana keberadaan Justice League. Kemudian ketika di Hall of Justice, masih di cerita komiknya Green Arrow ya, yang pada saat itu setelah Martian Manhunter menyerahkan kotak misterius pada Green Arrow dan semua
superhero yang berada dalam keadaan koma menjadi pulih kembali. Oliver memutuskan untuk pergi bersama dengan Dinah ke suatu tempat yang dimana cerita tersebut akan berlanjut di serial Green Arrow yang selanjutnya. Sekarang kita kembali ke cerita utama. Para superhero dan supervillain yang berada di planet Colu, mereka kebingungan dengan langkah apa yang harus diambil untuk menyelamatkan planet Colu. Lex Luthor mengingatkan bahwa mereka harus tetap berpegang pada persiapan yang sudah dilakukan oleh Brainiac, termasuk pembagian beberapa tim serta beberapa penjelasan informasi yang diberikan Brainiac sebelum dia tewas. Meski ada yang tidak sepenuhnya percaya dengan Lex Luthor, anggota utama Justice League tidak mempermasalahkannya, dan untungnya dia mau mengikuti masukannya. Sekarang kita kembali ke bumi. Dengan senjata busur anak panah Green Arrow yang bersiap untuk dilepaskan di depan Amanda Waller, Oliver Queen meminta keterangan kemana Justice League berada. Seperti yang diceritakan di awal komik tadi ya, Amanda Waller dengan santainya memberitahu Green Arrow apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ia ternyata sudah mengetahui semuanya setelah mencuri data file dari Brainiac. Sebaliknya, ia ganti mempertanyakan kenapa hanya Green Arrow seorang diri yang menghadangnya. Green Arrow menjawab, karena hanya tinggal dirinya lah satu-satunya superhero yang tersisa di bumi, karena yang lainnya yang tidak ikut dibawa oleh Brainiac entah bagaimana saat ini sedang berada dalam kondisi statis. Terlihat 3 di antaranya yaitu Aquaman, Nightwing, dan Donna Troy. Tidak ada pilihan lagi. Si Green Arrow meminta Amanda Waller untuk memberitahu langkah selanjutnya, karena jika itu untuk menyelamatkan bumi, ya tentu dia akan menuruti semua perintah si Amanda Waller. Amanda Waller pun mengatakan bahwa yang akan dia lakukan adalah mendapatkan benih kosmik bumi yang terbengkalai, yang itu bisa memancing kedatangan para Omega Titans ke bumi. Terdapat 4 pohon elemen di planet Colu, masing-masing bernama pohon entropi, yaitu penjara pertobatan ultra. Yang kedua yaitu pohon misteri, yaitu pembibitan dunia. Yang ketiga pohon kebijakan, yaitu Central Intelligence of Colu. Dan terakhir adalah Tree of Wonder, yaitu Tomb of the Science Prize. Rencana para superhero adalah menghilangkan kekuatan pohon wisdom dan sebaliknya memberikan kekuatan pada ketiga pohon yang lainnya. Sayangnya usaha mereka tidaklah mudah dan gampang. Selain harus memikirkan bagaimana solusinya, masing-masing pohon juga memiliki pasukan penjaga tersendiri. Masing-masing memiliki pertahanan tangguh yang harus diatasi, khususnya pohon pembibitan yang merupakan pembibitan dunia. Sinestro melihat pembibitan 10.000 planet sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, sementara Superman marah melihat Kandor pada tingkat eksponensial dan bertekad untuk membebaskan mereka semua. Di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, Martian Manhunter menyadari bahwa melepaskan semua dunia yang dicuri ini akan menciptakan energi yang akan menggerakkan pohon misteri. Ya, Martian Manhunter yang berada dalam satu tim bersama Superman, Sinestro, Starfire, dan Starro untuk menangani pohon misteri. Di dalamnya ternyata terdapat kontainer-kontainer yang berisi planet. Martian Manhunter menyatakan bahwa mereka harus membebaskan planet-planet tersebut untuk menghidupkan kekuatan pohon misteri. Sinestro sempat tidak setuju, namun ia akhirnya haruslah pasrah karena tahu tidak ada jalan lain. Sementara itu, Batman, Lobo, Lex Luthor, Deathstroke, dan Beast Boy yang menangani pohon entropi terkejut menemui seseorang yang sudah menunggu mereka di sana. Batman mengenalinya. Dia adalah Vril Dox alias Brainiac 2.0, anaknya si Brainiac. Sedangkan di bumi, Green Arrow dan Waller menemukan benih kosmik bumi dalam keadaan aktif, dan si Amanda Waller baru menyadari bahwa tindakannya itu telah membunuh Brainiac yang menyebabkan hal tersebut. Cerita pun berakhir dulu sampai di sini dan bersambung di isu masalah yang selanjutnya.
yaitu yang ketiga. Oke lah teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Sampai sejauh ini berikanlah pendapat kalian tentang cerita video komik Justice League No Justice isu masalah yang kedua ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Share jika berkenan, tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua. Tetaplah selalu berpikir positif. Dan terakhir, salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.